mirip-mirip lah. Artinya sama, kita tahu bahwasanya kita akan pensiun, sama juga kita akan mati gitu. Kita lebih tahu pensiun daripada mati. Artinya kita lebih mempersiapkan untuk pensiun daripada kematian. Padahal kematian itu, mohon maaf, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas, supaya kita menjadi orang-orang yang hebat. Makanya dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, orang cerdas dalam agama Islam ini bukan yang bertitel tinggi, bukan yang punya status sosial hebat, bukan yang punya gelar yang panjang Bapak Ibu. Tetapi ingat, indikator orang cerdas dalam agama kita itu adalah apa? Ada dua, disebut sebagai al-kayyis. Al-kayyis, orang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas Bapak Ibu adalah mereka yang selalu menimbang-nimbang dirinya, menghitung-hitung dirinya. Apa yang dihitung? Bukan uangnya, bukan asetnya, bukan gajinya, tetapi yang dia hitung adalah, ya Allah, usia saya sekarang sudah segini, kira-kira sama nggak dengan amal saya? Kira-kira sama dengan ibadah saya? Kira-kira sama dengan kebaikan saya? Oh, kalau kita tahu ternyata usia kita lebih panjang sementara amal kita masih sedikit, mari kita bersegera, mari kita bergegas untuk melakukan kebaikan. Sehingga mohon maaf kepada Allah, kebaikan seseorang itu tidak dinilai sepenuhnya dari usia. Ada orang yang mohon maaf usianya mungkin pas-pasan 40-45 tahun, tetapi dia membuat sesuatu karya yang luar biasa. Dia buat TPQ, dia memberikan amal saleh, dia bersedekah dan lain sebagainya, sehingga amalan itu akan terus mengalir dalam kehidupannya di alam barzakh. Walaupun dia sudah meninggal, tetapi pahalanya akan terus mengalir. Sebaliknya mohon maaf, ada orang yang usianya sampai 70 tahun, 80 tahun, tetapi tidak ada karya-karya monumental, tidak ada ibadah-ibadah yang besar yang dia lakukan, sehingga begitu dia meninggal dunia sudah langsung dikuburkan, selesai. Gak ada kebaikan-kebaikan yang dia akan dapatkan nilainya setelah dia masuk ke alam barzakh. Bapak Ibu ingat, semua kita senang dengan harta, semua kita juga senang dengan jabatan, itu pasti. Tetapi kalau orang sudah meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalatha. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka yang akan mengiringinya dia sampai kuburan itu ada 3 perkara. Ingat, perlu kita catat semua Bapak Ibu. 3 hal yang akan menemani kita sampai di alam kubur. Apa itu? Yang pertama, ahluhu, keluarganya, istri atau suami atau anaknya, keponakannya dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita meninggal dunia, anak kita ikut ke kuburan apa tidak? Saudara kita ikut mengantar apa tidak? Ikut semua. Oh, semua bersedih, bahkan menggunakan baju hitam sebagai ekspresi duka cita. Yang kedua yang mengantarkan kita siapa? Maluhu, harta yang sudah kita cari di dunia ini, harta yang kita kumpulkan di dunia ini. Masya Allah, begitu majikannya, bosnya meninggal dunia, kita meninggal dunia. Mana mobilnya Bapak? Yuk kita berangkat sama-sama ke kuburan. Mana sorbannya Bapak? Yuk taruh dia di karung batang. Tapi kira-kira emas yang kita kumpulkan, rekening yang masih ada itu kira-kira masuk ke dalam kubur atau tidak? Gak ada yang masuk. Ya, jadi rekening ya tetap di rekening. Tidak ada yang kita bawa dalam artian sampai dalam, tidak ada. Kecuali itu tadi, harta-harta yang bergerak sampai alam kuburnya saja. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang kita bawa adalah apa? Amaluhu, amal saleh yang sudah kita lakukan di dunia ini. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Dari 3 yang mengantarkan kita itu, 2 itu hanya sampai di atas kuburan, 1 yang masuk ke dalam kuburan. Mana yang 2 yang akan kembali lagi setelah sampai kuburan? Yang 2 itu adalah keluarga dan harta. Gak pernah kita dengar anak yang mencintai kita juga ikut larut masuk ke dalam, yuk kita mati bersama-sama. Ada seperti itu? Gak ada. Harta yang kita kumpulkan, gak ada. Yuk biar batangan emas itu jadi bantal saya. Ada seperti itu? Gak ada.
Ternyata yang menemani kita yang setia itu siapa? Hanya amal saleh, hanya kebaikan yang sudah kita investasikan di dunia ini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, jangan pernah malas berinvestasi apapun itu. Kita tahu bahwasanya diri kita sibuk, tetapi sesibuk apapun, kalau sudah waktunya sholat, mari kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk ibadah 24 jam. Sebaliknya kalau kita ukur-ukur, kalau kita timbang, mana lebih banyak ruang kita untuk bekerja dengan ibadah, lebih banyak ruang kita untuk bekerja ketimbang ibadah. Bayangkan kalau kita bekerja dari pagi masuk kantor, gak ada telatnya, gak ada malasnya. Tetapi begitu Allah memanggil 5 menit saja kita disuruh, mulai kita terlambat, mulai kita tidak disiplin, mulai kita malas dan lain sebagainya. Artinya apa? Tidak berimbang. Masa 8 jam tadinya ada sakit-sakitnya, giliran 5 menit pun sakit semua, lapar semua, cari makan semua. Kenapa nggak cari makan tadi saja? Kira-kira begitu. Ya, walaupun ada orang mengatakan kan panjang waktu sholat. Iya, tetapi siapa yang tahu di antara kita sebelum kita lakukan sholat justru kita meninggal dunia. Kita meninggal di saat kewajiban belum kita selesaikan. Atau siapa tahu di antara kita yang celaka misalnya. Maka yang paling baik itu adalah sholat di awal waktu dengan kita melakukannya secara berjamaah. Inilah cara kita menginvestasikan waktu yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas itu adalah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu mempersiapkan amal-amal terbaiknya untuk menjemput yang namanya kematian. Maka sebagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, hidup di dunia harus punya rumah, kalau perlu punya aset, kalau perlu punyalah usaha-usaha, maka pastikan Bapak Ibu untuk akhirat pun kita juga harus persiapkan. Sebagaimana kita persiapkan di dunia, kita persiapkan untuk akhirat. Dan apa yang menjadi persiapan untuk akhirat? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah modal kalian, perbanyaklah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang akan menjadi pertanyaan Allah kelak di hari kiamat adalah wa an jismihi fima abla. Kita diberikan kelengkapan anggota tubuh Bapak Ibu. Lengkap semuanya panca indera kita. Bahkan tidak ada satupun di antara kita yang sakit saat ini. Maka ketahuilah bahwasanya kelengkapan panca indera ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bawa kemana mata Anda? Apa saja yang sudah Anda lihat? Apa saja yang sudah Anda pandang? Kamu diberikan lidah kata Allah SWT. Berapa kali engkau menyebut Allah? Berapa kali engkau berzikir kepada Allah? Berapa kali engkau membaca Al-Quran? Anda diberikan kaki yang sehat. Kemana saja kaki ini melangkah? Tangan ini apa yang sudah diperbuat? Bapak Ibu, tadi sudah kita membaca Yasin. Makanya kenapa surat Yasin itu selalu dibaca dalam setiap event-event. Bukan berarti harus, tidak harus Bapak Ibu. Bisa kita baca ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain juga boleh. Dan sama nilainya, karena dia adalah bagian daripada Al-Quran. Tetapi yang pertama, karena Yasin ini lebih familiar dalam telinga kita, sehingga walaupun kita tidak baca Al-Quran, tidak melihat, masih bisa ikut-ikutan, walaupun ya salah-salah sedikit ya ada masalah kan begitu. Tapi kalau kita buka sekarang ini surat Ali Imran, yang baca nanti yang ngomongin saja, ya kan? Artinya yang lain tidak bisa berkontribusi. Jadi Yasin ini familiar sekali. Jadi semenjak kita belum lahir saja sudah ada orang baca Yasin, sehingga insya Allah masih terniat. Yang kedua, dia pendek. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini pas rasanya untuk baca surat Yasin. Kalau misalnya kita baca surat Al-Baqarah 3 juz sekian, nanti Pak Pol nyari mana orang-orang ini. Kan bingung juga. 3 jam belum selesai. Emang kita kesini mau ngaji? Kan tidak. Kita di sini mau bekerja. Sehingga Yasin ini memang sangat ideal. Yang ketiga Bapak Ibu, nasihat-nasihat yang terekam dalam surat Yasin itu syarat dengan nilai yang menjadi pedoman kehidupan kita untuk kita hidup saat ini. Apa misalnya di antara ayat-ayat disebutkan di situ yang sering kita baca? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang
barang siapa yang saya berikan tambahan usia, maka ingat, pasti saya kurangi nikmat yang lain. Saya berikan engkau nikmat usia lebih memang, tetapi sisi yang lain saya akan kurangi. Subhanallah. Ini sekarang apa wakil? Apa sekarang? Kasudin giginya masih apa ada yang ngomong. Tapi kalau satu, kan sudah mulai satu, itu pertanda. Artinya kita dikasih usia, tetapi saya kurangi dulu di sini. Gigi ini mohon maaf, dulu waktu kita masih seperti teman-teman yang di depan ini. Kalau kita ngapel, dulu ngapel namanya ya, ngapel itu mindah. Itu disuguhkan oleh pacar kita, buah ring, kawan buah ring. Buah reno lebih keras dari tolak bagi. Lah, lagu yang baik doang, masya Allah. Baru sejam 2 jam keras masih sehat gigi, pinter itu. Hebat. Tolak bagi bisa habis, tapi sekarang dikasih roti. Kadang-kadang entah dulu rotinya takutnya di sini dia di dalam. Artinya apa? Konsekuensi usia lebih pasti ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita menjadi buyalan ya, sudah kurang sekarang ini. Pendengaran pun demikian. Dulu masya Allah, saya yakin ya depan sampai kiri. Kalau disuruh lari sama teman-teman, ya sudah nggak mungkin. Ya, kenapa? Konsekuensi dari usia yang lebih, maka Anda akan dikurangi dari nikmat-nikmat yang lain. Ini menunjukkan apa? Allah sengaja memberikan kita pesan dari Yasin itu. Ingat, ini sunnatullah akan terjadi. Kemudian yang berikutnya, ayat setelahnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin, apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini di hari kiamat, giliran mulut manusia dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah manusia tidak lagi bisa berbicara, karena kita tahu yang namanya lidah ini tidak bertulang. Sekarang ditanya A, yang jawab B, bisa saja berselit lidah. Kenapa? Karena memang tidak bertulang. Maka karena dia potensi lidah itu suka berdusta, suka berbohong, maka besok di hari kiamat bukan dia yang bersaksi di hadapan Allah SWT. Siapa yang bersaksi Bapak Ibu? Wa tukallimuna aydihim. Tangan inilah yang berbicara di hadapan Allah SWT. Apa yang dibicarakan? Semua yang sudah kita lakukan saat ini. Sehingga kalau mulut atau lidah mengatakan saya tidak pernah, tangan bilang saya yang melakukannya. Kamu yang melakukannya, saya ini yang berbicara. Maka penting kiranya kalau kita saat ini sokong dulu ke tangan ini, sokong ini. Sekarang kita sokong, tapi bukan dengan cincin, bukan dengan jam. Kita sokong dia dengan banyak-banyak perbuatan yang lain, ya, perbuatan supaya apa? Besok dia tidak salah bersaksi dari Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang besok menjadi saksi. Jadi dua paket ini. Makanya tidak ada ruang untuk kita berdusta. Tidak mungkin kita akan melakukan kebohongan. Jadi tidak pakai tes kebohongan lagi. Ya, sudah cukup dengan tangan dan kaki. Ini sudah akan menjadi saksi kita di hadapan Allah SWT. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, pastikan semua kelengkapan panca indera yang kita arahkan pada sesuatu yang baik untuk menghadirkan kebaikan di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, secara cepat Bapak Ibu, ilmu yang kita miliki saat ini, ilmu juga akan dipertanyakan. Nih teman-teman, mohon maaf jangan pelit dengan ilmu. Sekarang ini alhamdulillah Polri seluruh Indonesia itu sudah mengarahkan teman-teman yang ada di lapangan, apa namanya, Babin Kamtibmas itu alhamdulillah mereka hadir di situ. Mereka berbaur dengan masyarakat. Yang bisa ngaji dia ngajar ngaji, yang bisa matematika dia ngajar matematika, yang bisa bahasa Inggris dia ngajar. Kenapa? Karena ini adalah investasi. Jadi ilmu itu apapun bentuknya, kalau itu menguntungkan buat umat, maka itu akan mengalir pahalanya sehingga ilmu itu bisa memberikan kebaikan di hadapan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah itu adalah harta. Harta yang saat ini kita kumpulkan, harta yang saat ini menghabiskan energi kita, pikiran kita untuk kita cari, ternyata jauh lebih berat pertanyaan harta dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan
itu justru ditanyakan dua perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Min aina tasabahu, bagaimana cara engkau mendapatkan harta itu? Apakah engkau dapatkan dengan cara yang halal atau haram? Apakah engkau dapatkan dengan cara yang baik-baik atau Anda menzalimi orang, memfitnah orang, menyakiti orang, mengambil hak orang lain? Hati-hati Bapak Ibu. Itu pertanyaannya. Sehingga tidak ada orang yang bisa melangkah besok dari kiamat kecuali pertanggungjawaban tentang harta ini selalu akan ada pertanyaan. Setelah kita merasakan atau selesai pertanyaan tentang dari mana kita mendapatkannya, bagaimana cara kita mendapatkannya, maka pertanyaan berikutnya adalah apa? Wa fima anfaqahu, kemana Anda gunakan harta itu? Untuk apa saja harta itu? Bapak Ibu, silakan cari harta, tetapi harta itu pastikan dia juga bisa menjaga kita. Jangan kita yang menjaga harta. Kita saja yang menjaga harta. Bagaimana? Kita takut kehilangan harta, kita takut kekurangan harta, kita habiskan energi. Yang baik itu adalah bila mana kita sudah dapatkan harta itu, pastikan harta ini juga menjaga kita sampai hari akhirat. Bagaimana caranya? Sedekahkan, bantu orang lain, berikan sesama dan sebagainya. Maka insya Allah bila mana pertanyaan itu baik di hadapan Allah, maka yakin kita akan berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu